Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Saya Nazilatul Faiza. Saat ini kita sedang berada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Boyolali sebagai penghasil susu segar semakin dikenal oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang menunjukkan sebanyak 70% produksi susu segar di Jawa Tengah ini diperoleh dari Kabupaten Boyolali. Peternakan sapi perah utama berada di lereng Gunung Merapi dan di lereng Gunung Merbabu. Dari kandang-kandang kecil di desa hingga koperasi dan pasar kota, aliran susu segar menjadi denyut ekonomi masyarakat. Tak heran, Boyolali sering dijuluki New Zealand Van Java karena hasil susu sapinya yang melimpah dan kualitasnya yang unggul. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pesona dan potensi ekonomi di Kabupaten Boyolali ini, mari kita simak liputannya. Inilah Simpang Siaga, salah satu ikon lalu lintas yang menjadi pintu gerbang menuju pusat Kabupaten Boyolali. Dari titik ini, kita bisa melihat suasana khas kota yang tertata rapi dan juga penuh kehidupan. Tidak hanya itu, beragam monumen seperti monumen susu tumpah, tugu jagung, dan juga sapin dekem menjadi tempat favorit warga untuk bersantai, berolahraga, dan juga menikmati keindahan dari Kabupaten Boyolali. Nama Boyolali memiliki kisah yang panjang, konon berasal dari ucapan Boyo wes lali oleh Ki Ageng Pandan Arang, seseorang tokoh yang sedang berdakwah dan beristirahat di daerah ini. Kalimat itu berarti sudah lupakah orang ini, yang kemudian itu menjadi asal mula nama Boyolali. Ini Boyolali bukan hanya terkenal dari masa lalu, tapi juga dari inovasi dan semangat para masyarakatnya yang terus bertumbuh. Pemerintah di daerah sini terus melakukan revitalisasi dan potensi sebagai ekonomi yang utama. Dan disinilah julukan kota susu melekat kuat pada Boyolali. Kalau teman-teman perhatikan, di sekitaran Setda Pemkab Boyolali ini terdapat beberapa monumen ataupun gedung yang mencerminkan identitas Boyolali sebagai daerah penghasil susu sapi segar di Jawa Tengah. Salah satunya ialah Gedung Lembu Sora yang merupakan gedung berwujud sapin dekem atau duduk yang berlokasi di Setda Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Selain karena desain yang cukup unik, gedung ini juga ternyata berfungsi sebagai ruang pertemuan yang memiliki fasilitas cukup lengkap seperti kursi dan juga LCD. Tak jauh dari sekitaran Setda Pemkab Boyolali terdapat pula Monumen Susu Murni atau yang biasa disebut dengan Monumen Susu Tumpah. Monumen ini secara visual menggambarkan patung susu yang tumpah dari botol mengelilingi wadah-wadah di bawahnya. Dalam hal ini, keduanya, baik Gedung Lembu Sora maupun Monumen Susu Sapi Murni, itu menjadi bukti bahwasannya tidak hanya berfungsi sebagai ikon Boyolali, tapi juga kehadirannya ini membawa semangat baru bagi masyarakat Boyolali untuk mendorong perekonomian masyarakatnya dan juga meningkatkan potensi sebagai kota susu. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai potensi Boyolali sebagai daerah penghasil susu sapi segar, berikut sudah ada rekan kita yang akan berbincang bersama dengan penjual sekaligus pengunjung di sekitar Boyolali. Kita bersama dengan Mas Abdullah, selaku penjual susu sapi segar khas Boyolali. Selamat sore Mas Abdullah. Sore, Mas Abdullah ini sudah berapa lama berjual susu sapi segar? sudah dari tahun 2017 Mbak. Wah, lumayan lama ya Mas ya. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira bagaimana sih cara Mas Abdullah ini mempertahankan eksistensi rasa agar tetap diminati oleh masyarakat? Kami terus mengupdate Mbak, atau perkembangan yang sekarang kan lagi tren-trennya ya, seperti kayak perkembangan zaman. Kita juga ikuti pemasaran lewat Instagram dan lain-lain juga. Tapi kan kita juga bisa menambah untuk varian rasanya yang kemarin cuman biasa-biasa aja menjadi beberapa varian rasa lagi biar bisa menarik minat dari para pelanggan. Oke. Nah, kalau untuk susunya sendiri ini itu milik peternakan, milik pribadi atau supplier? Untuk susunya sendiri ini milik supplier dari beberapa daerah di Boyolali dan itu nanti dikumpulkan di KUD atau Koperasi Unit Desa daerah seperti itu Mbak. Untuk biasanya waktu-waktu seperti ini, biasanya apa sih Mas gerobak susu ini ramai pembeli?
Oh, rata-rata kalau ramai pembeli waktu weekend ya Mbak ya. Dan itu ramai pembeli untuk hari-hari biasa alhamdulillah juga. Kalau boleh tahu, yang sering nongkrong-nongkrong di sini tuh masyarakat atau masyarakat luar Boyolali? Dari masyarakat Boyolali sendiri ada, dari luar Boyolali juga ada Mbak. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Baik Mbak. Halo Ibu, selamat sore. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Ibu Novi Asih dari Njuruk. Oke. Ibu nih lagi main di Alun-Alun Kidul ya. Iya. Udah pernah kesini sebelumnya atau baru pertama kali Ibu? Sering kesini karena rumahnya dekat dari sini. Wah, selain itu kesan Ibu di sini tuh bagaimana? Ya karena dari kecil di sini ya Mbak, jadinya ya nyaman aja gitu. Terus dekat dari rumah, jadi ya daripada jauh-jauh santai gitu kan, ya udah di sini aja. Menurut Ibu nih, tempat wisata Alun-Alun Kidul ini menariknya tuh di bagian mana sih Bu? Ya mungkin kebanyakan di kulinernya, mungkin bermacam-macam gitu. Selain itu ada nggak sih di tempat atau spot favorit yang Ibu paling suka banget di sini? Di sini ya paling di alun-alun Kidul, alun-alun Elor kayak gitu. Di Menara 3. Pernah nggak sih Ibu nyobain susu khas Boyolali yang dijual di sini? Sering, karena dari kecil memang suka susu. Gimana menurut Ibu nih rasa susu sapi segar khas Boyolali dibandingkan dengan susu yang ada di pasaran? Kalau susu Boyolali itu kayak unik gitu rasanya itu. Apalagi kalau yang asli tanpa campuran gitu memang punya ciri khas sendiri. Seperti yang kita tahu ya Bu, Boyolali kan terkenal dengan susu sapinya ya kan. Nah, kira-kira nih apa pendapat Ibu tentang Kabupaten Boyolali sebagai daerah penghasil susu sapi segar di Jawa Tengah? Ya, pendapatnya Ibu tentang Kabupaten Boyolali. Ya terkenal karena susunya ya. Ya. Habis itu juga banyak produk-produk sekarang yang dibuat dari susu. Kayak tahu susu, terus apa keripik susu, ya banyak-banyak sih Mbak macam-macamnya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk Kabupaten Boyolali agar Boyolali ini memanfaatkan potensinya supaya semakin berkembang ke depannya? Harapannya ya lebih apa ya, perhatian sama sekarang itu UMKM ya Mbak ya. Jadi kayak sekarang pedagang itu bebasin, banyak yang memilih pedagang di Boyolali. Baik Ibu, terima kasih atas antusiasnya. Semoga harapannya bisa tercapai di masa depan. Selain cita rasa susu sapi segar khas Boyolali yang dipertahankan oleh penjual, ada pun masyarakat dari dalam ataupun luar Boyolali yang kerap menghabiskan waktu di sini untuk bersantai dan menikmati udara sore hari. Melalui susu sapi segar khas Boyolali, ini menjadikan Kabupaten Boyolali tetap memerankan eksistensi dirinya untuk menjaga seberapa besar peran susu sapi di Jawa Tengah. Nah, bagi kalian yang berkunjung ke Boyolali, jangan lupa untuk mencicipi susu sapi segar khas Kabupaten Boyolali. Selain menyehatkan, setiap teguknya juga menjadi bentuk dukungan bagi para peternak dan pedagang lokal. Sekian, saya Nazilatul Faizah dan tim melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Terima kasih dan sampai jumpa di liputan selanjutnya.